Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih dapat bertatap muka kembali bersama Padepokan Gunung Lawu Al-Khursa ini. Seperti biasa, izinkan kami menyapa para sedulur semua dimanapun saja Anda berada, ya, yang tidak dapat kami sebutkan satu persatunya, ya. Semoga para sedulur semuanya pada kesempatan kali ini senantiasa berada dalam keadaan yang sehat walafiat, ya. Dilancarkan semua segala urusannya juga, ya. Dan senantiasa selalu berada di dalam naungan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Insyaallah pada kesempatan kali ini kami dari Padepokan Gunung Lawu Al-Khursa ini akan mempersembahkan sebuah konten, ya. Mudah-mudahan spesial bagi para sedulur sekalian. Konten apa itu? Ya, saat ini insya Allah kami akan mencoba menguak misteri asal-usul dari sebuah gunung, yaitu Gunung Lawu. Ya, kita coba menguak misteri dari Gunung Lawu ini, ya, tentunya melalui sudut pandang goib dengan cara mediumisasi. Namun perlu kami ingatkan, ya, jangan terlalu percaya 100% yang disampaikan oleh bangsa-bangsa goib, ya, karena kebenaran itu mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita jadikan saja ini adalah sebagai pelajaran atau pendidikan, ya, dan kita dapat mengambil hikmah dari semuanya itu, tujuannya untuk meningkatkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja. Dan pada kesempatan kali ini, ya, yang akan menjadi mediator saya sendiri. Mohon doanya pada para sedulur semuanya, ya, semoga acara mediumisasi ini diberikan, ya, kelancaran dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya akan menarik, ya, dari makhluk gaib yang mengetahui, ya, tentang asal usul dari dari Gunung Lawu, maksud kami seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kalau berdiri saya di alam sekitar dengan cahaya berlapis-lapis. Juga tempat ini dengan cahaya berlapis, tidak dapat tertembus dan tidak dapat tertembus. Apabila ada penyusup atau berjalan cerah hancur seluruh energi negatif dari mediator semuanya Allah yang berusaha untuk bertemu adil dalam mediumisasi sedang dimaksud secara mati saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bantu saya untuk menarik salah satu makhluk gaib yang mengetahui tentang asal usul dari gunung yang sudah diizinkan oleh beliau sang percaya. Tarik, saya minta yang mas berapa bisa so saya minta yang mas
Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya. Dari golongan apa ini ya? Saya dari golongan yang mirip seperti kalian. Kalau boleh tahu golongan apa itu? Jin? Iya. Mohon maaf sebelumnya. Gimana saya manggilnya ya ini ya? Yang Mbah, Silakan apa saja. enaknya gimana? Tidak apa-apa, saya dipanggil apa saja. Yang Eyang. penting itu adalah satu bentuk kesopanan. Iya, makanya saya bingung manggilnya apa. Yang Silakan. kalau boleh tahu, yang sudah muslim ya? Alhamdulillah, Siapa yang memuslimkan? yang saya percayai. Subhanallah, alhamdulillah. Mohon maaf sebelumnya, saya protek dulu ya. Tapi ada. Mohon maaf sebelumnya. Saya pengen tahu yang syahadat dulu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu, Eyang ini umurnya berapa? Sudah lama sekali. Apakah Eyang ini penunggu Gunung Lawu? Saya hanya ditugaskan untuk menunggu gunung itu. Saya termasuk dari golongan dewa-dewi Gitu. yang berada di kayangan. Subhanallah. Eyang sudah lama ditugaskan untuk menjaga Gunung Lawu. Sudah. Pada zaman kerajaan siapa itu? Sebelum ada zaman kerajaan, saya sudah ditugaskan untuk mengemban. Namun pada saat itu saya belum muslim. Oh gitu. Mohon maaf sebelumnya. Eyang boleh tahu namanya siapa? Tidak mau saya Tidak mau menyebutkan, ya nggak apa-apa. Mohon maaf sebelumnya. Berarti sudah lama Eyang ya tugasnya ya? Tugasnya itu apa Eyang kalau boleh tahu? Saya memantau gunung itu. Ya, memantau dan memelihara, dan juga diperintahkan untuk memerintahkan gunung itu
apabila harus meletus Gitu. atau tidaknya saya bisa memerintahkan. Yang ini posisinya ada di sebelah mana ya kira-kira? Saya ada di Kayangan. Oh, ada di Kayangan. Dari gunung itu ada gerbang cahaya menuju Kayangan. Subhanallah. Saya tepat di atas gunung itu. Kalau dari tempat saya ini lumayan jauh ya, Eyang ya. Saya kakinya ya, Eyang. Kalau boleh tahu, Eyang, itu kayak kemarin itu ada kebakaran itu apa penyebabnya, Eyang? Ya, itu juga adalah salah satu perintah yang saya emban untuk terjadinya kebakaran itu. Begitu. Itu sebagai peringatan kepada umat manusia Ya, yang sudah semena-mena terhadap alam ya. terhadap alam, Gitu. tidak mau memelihara dan merawat, seenak saja menggunakan dan memanfaatkan, Gitu ya. tapi tidak mau memperhatikan lingkungan sekitar. Ya. Mungkin prosesnya secara nyata itu hutan ditebang, Ya. di mana-mana sudah terjadi penebangan hutan, sehingga mengakibatkan dampak panas yang amat sangat. Dan juga yang lainnya yang mendatangkan aura-aura negatif sehingga hawa itu tercipta panas dari kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia saat ini. Khususnya di wilayah Gunung Lawu itu. Ya. Kira-kira itu kemaksiatan apa ya? Percinahan Dalik sudah ada di sekeliling. gunung. Ya, bahkan sudah ada terang-terangan Astagfirullah. di tempat-tempat wisata itu. Mereka bersenang-senang. Ya, kebanyakan gitu ya. Itu menciptakan aura negatif yang panas, sehingga timbullah terjadi kebakaran di mana-mana. Udara panas, aura panas, Gitu. dan juga hutan-hutan gundul, sehingga mengakibatkan panas, terjadilah kebakaran seperti itu saat itu. Dan aku sendiri pun untuk memerintahkan bala tentara memberikan peringatan itu pada manusia agar terjadi kebakaran tersebut. Coba kalian lihat itu, kebakaran itu sambung menyambung secara otomatis dari Jawa Timur sampai Jawa Tengah, terutama daerah Jawa Timur. Parah ya. Kemaksiatan semakin merajalela. Astagfirullah.
Sang Maha Kuasa sudah benar-benar murka. Maka bagi umat manusia, hati-hati kalian, karena Sang Maha Pencipta sudah mulai murka. Gitu. Ini mohon maaf yang saya mau nanya ini, gimana sih asal usulnya Gunung Lawu itu? Ceritanya bagaimana? Mungkin yang tahu ya. Saya harus menetralkan dulu, karena ada yang tidak senang Oh gitu. dari pihak iblis. Ya. Silakan dilanjutkan pertanyaannya, Ando. Saya pengen tahu yang asal usul Gunung Lawu itu bagaimana ya? Ya, asal muasal dari Gunung Lawu. Ya. Gunung itu tercipta sejak zaman Dewa Dewi. Awalnya gunung itu diciptakan tujuannya untuk memberikan suatu naungan tempat untuk menyejukkan suasana bumi. Ya. Makanya gunung itu tercipta. Kami dan yang lainnya saat ini berusaha keras membentuk satu pegunungan itu agar keadaan alam sekitar menjadi netral. Penuh dengan kesejukan untuk kenyamanan bagi penghuni-penghuni Walayasi. Itulah awal kenapa gunung itu kami ciptakan. Untuk kenyamanan, untuk kesejukan ya yang ya. Ya, dan juga tempat tinggal bagi makhluk-makhluk yang berpenghuni di situ. Ya. Kalau boleh tahu yang kenapa dikasih nama Gunung Lawu? Ya, awalnya bukan laut. Apa yang?
bahasa sekarang disebut dengan menjulang. Gunung itu menjulang tinggi. Seperti gitu. kemudian dari zaman ke zaman, maka berubahlah nama itu dengan sebutan laut. Tahu. Ya, Yang ngasih nama itu siapa yang? ada seorang resi saat itu. Oh, gitu. Laut itu unggul. Lau itu artinya unggul, Ya, unggul. tinggi berarti ya. Ya, menjulang. Ya, Seperti itu. Maka dikatakan laut. berarti itu gunung tertinggi di Jawa, Pak. Boleh dikatakan begitu? Salah satunya Gunung Laut Oh, gitu. adalah gunung yang tertua dan Tertua. tertinggi di tanah Jawa. Jawa. Karena gunung itu tertua Ya, dan tertinggi, sehingga dijadikan satu pusat ritual ibadah dari zaman dahulu hingga saat ini. maksudnya ritual ibadah itu seperti apa yang? Ya, kalau zaman dulu, zaman dewa-dewi itu, di kalangan manusia banyak meminta dan memohon bantuan. Karena di gunung itu ada perlintasan sebuah portal menuju dimensi kaya. Oh, gitu. Tempat kami turun Iya. dan naik. Hmm, Disitulah manusia melakukan ritual-ritual untuk memenuhi semua keinginan mereka. Saat itu kami belum mengenal Muslim. Tapi setelah beliau memuslimkan kami semua, ya. saat ini kami ditugaskan untuk menjaga saja dan tidak lagi melakukan ritual-ritual seperti itu. Tapi pihak iblis datang menyusup ke tempat itu untuk memenuhi permintaan-permintaan mereka itu. Dan kami pun tidak bisa berbuat apa-apa. Kami hanya memantau di atas, hanya merasa iba terhadap perilaku manusia yang seperti itu. Kenapa manusia itu tidak bisa melihat kebenaran yang nyata? Padahal
Beliau itu adalah seorang manusia yang nyata. Seharusnya manusia itu bisa melihatnya, karena beliau sendiri adalah seorang manusia. Tapi sulit dimengerti. Justru kaum kami lebih mengetahui dari manusia. Karena mereka tidak paham ya. Ya, mereka semua itu tergoda oleh tipu daya Iblis. sehingga ritual-ritual itu tetap dilakukan demi menuruti hawa nafsu dan keinginannya hingga sampai saat ini. Jadi banyak ini ya, banyak yang minta misalnya biar kaya, jadi banyak yang Ya, macam-macam kekayaan, keilmuan, kesaktian, semua keinginan-keinginan mereka. Mereka melakukan ritual-ritual persembahan. Persembahan. Ya, tapi mereka juga tidak tahu. Mereka sangka itu untuk kami. Gitu. Ya, padahal kami sudah tidak melakukan itu semua lagi. Setelah dimuslimkan oleh beliau, Sang Yang Nurjayani Nirwana. Semenjak saat itu kami sudah tidak melakukan hal-hal semacam itu untuk memenuhi hajat-hajat manusia yang serakah itu. Tapi semua itu yang bekerja adalah pihak iblis, bukan dari golongan kami. Negeri kami sudah dimuslimkan semua saat ini oleh beliau. Jadi kepada seluruh umat manusia, sadarlah kalian, penguasa kalian pun ada di alam kalian. Sadari semua itu. Kalian meminta dan berharap hanya kepada Tuhan yang mencipta kalian saja, bukan kepada kami atau pihak iblis atau yang lain. Hanya kepada Tuhan kalian. Kalian harus berharap dan meminta semua itu, bukan kepada kami atau yang lain. Ada Allah ya yang Ya, perlu kalian ketahui, kami dari golongan dewa dewi saat ini sudah tidak akan lagi memenuhi permintaan yang serakah kalian dengan kekuatan dan kesaktian kami. Kami saat ini hanya ditugaskan untuk selalu mengabdi kepada Sang Pencipta. Sang Pencipta kami dan juga kalian. Harus kalian ketahui. mohon maaf yang itu kalau ada orang-orang yang minta-minta itu apa ya terkabul yang Semua itu dikabulkan oleh keilmuan-keilmuan yang dimiliki oleh pihak iblis. Kami dari kayangan sudah tidak lagi. Ya, berarti iblis yang memberikan ya. Ya, karena iblis itu memenuhi semua permintaan-permintaan mereka agar mereka menjadi pengikut-pengikutnya nanti yang setia, yang akan diberikan. Sebelum diberikan biasanya ada
ada ujian-ujian terlebih dahulu bagi mereka yang meminta. Kalau benar keinginannya benar-benar kuat, berani mengorbankan apa saja, iblis pun akan memenuhi permintaannya itu, baik keilmuan ataupun kekayaan. Seperti itu. Karena dengan demikian mereka dapat mengetahui bahwa manusia yang akan diberikannya itu adalah akan menjadi calon pengikut mereka yang setia setelah diberikannya ujian-ujian oleh pihak iblis. Begitulah prosesnya. Maka kepada pihak manusia, sadarlah kalian, hati-hatilah dengan tipu daya iblis. Cukup saja kalian itu meminta hanya kepada Tuhan kalian dan Tuhan kami juga. Kami saja yang dahulunya selalu memberikan keinginan-keinginan dengan menggunakan kesaktian kami kepada orang-orang yang tamak itu. Saat ini kami sudah berhenti. Kalian pun tentunya bisa. Sadarlah wahai manusia. Tapi ternyata kenyataannya bukan menjadi lebih baik, malah menjadi lebih parah. Manusia semakin menggila. Mau melakukan apa saja. Yang penting nafsu dan keserakahan mereka terpenuhi. Dan ini terjadi di mana-mana. Saya tidak bisa berbuat apa-apa melihat fenomena-fenomena seperti ini. Saya hanya merasa iba kepada umat manusia yang seperti ini. Dan sekali-kali kami pun ikut mendoakan kepada umat manusia supaya umat manusia itu sadar dan kembali kepada Tuhan. Karena kami pun punya perasaan, karena tidak kuatnya melihat semakin menyebarnya kemusyrikan dan kemaksiatan di mana-mana. Bahkan tiap saat teguran-teguran itu ada, seperti kebakaran atau letusan-letusan gunung berapi yang kecil-kecil itu adalah semua peringatan dan teguran dari Sang Pencipta agar kalian itu sadar, karena Sang Pencipta pun memiliki welas asih kepada makhluk. Maka peringatan itu diberikan di mana-mana. Namun sayang manusia tidak banyak yang tidak menyadari akan hal itu.
Saya sungguh sangat merasa iba dan kejadian seperti itu. Dan saya pun dan kami semua tidak mampu berbuat apa. Dan kami pun selalu berdoa untuk manusia kembali ke jalan yang benar. Seperti itu. Kalau boleh tahu yang Gunung Lawu, penguasa Gunung Lawu itu siapa ya? Penguasa dari Gunung Lawu itu bukan satu orang ataupun satu makhluk yang diciptakan Sang Pencipta. Penguasa gunung itu memiliki tugas masing-masing, baik dari kalangan kami, manusia ataupun jin. Mereka memiliki kekuasaan tersendiri. Gitu. Ya. Tapi sebenarnya penguasa itu ada di golongan kalian. Manusia. Siapa gitu? Siapa yang? Saya tidak mau menyebutkan. Ratu Piningit. Iya ya. Ya, bisa dikatakan seperti itu. Ya. Itu maaf yang kalau boleh tahu katanya itu Gunung Lawu itu banyak harta karunnya ya yang. Harta itu adalah harta yang akan diberikan Nanti. kepada yang berhak untuk kemakmuran bagi seluruh umat manusia. Iya. Dan tidak ada seorang pun yang bisa mengganggunya, karena kami selalu menjaga tempat itu. Pada saatnya nanti, kalau memang perintah sudah diberikan, maka akan terbuka dengan sendirinya. Harta itu Pak. Kalau boleh tahu masih lama tuh yang. Saya tidak bisa mengatakan. Iya. Saya itu pernah dengar hal yang bilang begini. Katanya Gunung Lawu itu kalau meletus isinya air Apa benar itu? Orang-orang sini bilangnya begitu. Apa benar Itu hanya bahasa Silokarsa. Air kahuri. Ya. Dia akan muncul air itu. Kalau boleh tahu yang itu gunung itu sudah tidak aktif apa gimana tuh yang?
makhluk itu ada yang hidup dan ada yang mati. Ya. Kalau hidup berarti dia itu ada kehidupan. Kalau mati berarti tidak adanya tanda-tanda kehidupan. Gunung itu pun ada tanda-tanda kehidupan. Adanya air, adanya tumbuhan, berarti Hidup. gunung itu adalah hidup. Apakah itu suatu saat bisa meletus, Eyang? Ya, bisa. Kalau perintah itu sudah turun, saatnya akan tiba. Itu Eyang, kalau nyambung tadi masalah kebakaran itu ya Eyang, yang kemarin bakaran. Itu kok ada jalan setapak yang tidak kebakar Eyang? Pertanda apa itu Eyang? Memang jalan itu sengaja dilewati oleh api. Karena memang itu untuk jalan. Jalan penunjuk arah Iya. ke tempat yang dituju. Subhanallah. Jadi jalan itu dilewati oleh api hanya sebagai petunjuk jalan saja. Iya, maksudnya ada keanehan gitu Eyang. Masa kanan kirinya udah kebakar semua, itu jalan setapak itu nggak kebakar Eyang? Ya, semua itu kami yang bekerja. Kami pun menyelamatkan yang tidak berdosa. Iya. Kalau ada yang tewas saat itu karena memang sudah takdirnya. Iya. Karena perintah itu datang dari Sang Pencipta untuk teguran bagi kalian sebagai umat manusia, agar kalian itu sadar, sadar. Karena tempat itu sudah banyak kemusyrikan dan perzinahannya, maka diperintahkan untuk dibakar. Gitu. Mohon maaf Eyang, tadi Eyang dipanggil tadi Eyang lagi tugas ya? Ya, saya tugas memantau dan mengawasi dan menunggu perintah tepat di atas puncak gunung itu. Atas puncak gunung. Ya, di situ ada gerbang menuju kayangan. Tapi sebagai manusia tidak bisa lihat ya Eyang ya? Hanya manusia tertentu saja yang bisa lihat. melihat. Ya. Itu Eyang, kan banyak para pendaki itu Eyang. Waktu itu saya dengar berita ada yang hilang tuh, Alwi apa siapa itu? Itu benar hilang Eyang? Ya, mereka masuk ke dimensi lain. Gaib ya? Ya, seperti itu.
masuk ke dalam alam gaib. Tapi masih hidup nggak ya? Juru mereka ditawan di sana. Oh, rohnya ditawan. Tapi orangnya itu mati apa hidup? Mati. Rohnya ditawan. Masya Allah. Astagfirullah. Ada lagi Eyang yang mau diceritakan? Ya, saya hanya berpesan Ya, kepada seluruh umat manusia, peringatan-peringatan itu sudah ada dan sudah datang. Maka sebaiknya kalian kembalilah kepada Tuhan kalian yang mencipta kalian untuk bertobat. Sebelum tiba masanya, segeralah kalian kembali kepada Tuhan kalian. Dan sadarlah kalian bahwa di kehidupan kalian itu hanyalah sementara saja. Kalian pun sudah banyak yang mengetahui, tapi banyak yang tidak menyadari karena terhalang oleh nafsu dan angkara, murka, dan serakah kalian. Sehingga kalian, umat manusia, banyak yang melupakan itu. Maka bersegeralah kalian kembali kepada Tuhan kalian. Kalian harus sadar sebelum masa itu datang. jadi salah satu peringatan itu adalah yang berupa kebakaran, itu merupakan peringatan ya Eyang ya, agar manusia itu menyadari ya Eyang. Salah satunya ya. Ada lagi Eyang? Sudah cukup saja pesannya. Ya. Mohon maaf kalau kami mengganggu tugas Eyang. Dan sekali lagi terima kasih atas informasinya, telah menjelaskan asal-usul Gunung Lawu. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, bagi yang mendengarkan ataupun bagi yang melihat. Mudah-mudahan bermanfaat, bisa mengambil hikmahnya dan pelajaran buat kita semua. Ada hikmah-hikmah tertentu yang ada di balik gunung itu. Ada suatu kejadian, itu adalah harus menyadarkan kita semua bahwa itu adalah suatu teguran dari Allah. Mudah-mudahan manusia bisa bertobat kembali, dapat hidayah dari Allah. Ya, terima kasih Eyang. Mohon maaf sebelumnya kalau kami mengganggu. Ya, Baiklah, saya permisi dulu. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah para sedulur sekalian ya. Kita telah bersama-sama
menyimaknya ya. Untuk kesimpulannya silakan simpulkan sendiri oleh pelasi dulu sekalian ya. Semoga saja ya konten ini dapat memberikan ya education yang besar, hikmah yang besar bagi kita semuanya, sehingga dapat meningkatkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.